Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hasyim Al-Ghori dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P1337425222066. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang topik agama sebagai moral dan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Agama dalam bahasa Arab al-din, peraturan, undang-undang, pedoman, adat istiadat, atau hukum. Kumpulan hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh manusia al-din, agama, hari pembalasan, Rastani, agama, suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Makna Islam selamat Surah Al-Maidah ayat 5-16. Agama Islam, peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada segenap umat manusia untuk mengatur hidup dan kehidupannya, hidup di dunia, di akhirat, agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Agama Islam, peraturan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesama manusia, dengan alam, agar tidak mengalami kekacauan dan hambatan. Islam, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam taat kehidupan. Agama Islam itu diambil dari firman Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Agama Islam mempunyai tujuan A. Agar setiap muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, peraturan yang berlaku dalam kehidupan agar selamat dunia akhirat. B. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah secara benar, menghindari kemusyrikan, khurafat atau tahayul, ikhtiar, tunduk patuh agar memperoleh hidayahnya. C. Bertakwa, beribadah sesuai syariat, sesuai kemampuan. D. Berakhlak mulia, beramal saleh, bergaul, berhubungan dengan sesama manusia, makhluk, atau alam untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman. Peranan agama. Peranan agama dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek religius, aspek antropologis, aspek sosiologis, aspek psikologis, dan aspek moral atau etika. Aspek religius. Agama menyadarkan manusia akan siapa penciptanya. Untuk mengenal penciptanya, maka faktor keimanan merupakan faktor yang paling menentukan. Sedangkan iman merupakan dasar dari suatu agama. Aspek antropologis. Agama memberitahukan kepada manusia tentang siapa dirinya, dari mana asalnya, dan akan kemana. Dari petunjuk agama itu, manusia menjadi tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan berfungsi sebagai khalifah dan pada akhirnya akan menghadap ke hadiratnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia dan akan mendapatkan balasan yang sesuai di akhirat. Aspek sosiologis. Agama berusaha mengubah berbagai bentuk kegelapan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Agama menghubungkan masalah ritual atau ibadah dengan masalah sosial. Sholat dikaitkan dengan zakat. Aspek psikologis. Agama dapat menenangkan, menenteramkan, dan membahagiakan kehidupan atau jiwa seseorang. Agama dapat menangkal berbagai penyakit kejiwaan seperti cemas, gelisah, putus asa, konflik jiwa, dan lain sebagainya. Aspek moral atau etika.
Agama menunjukkan tata nilai dan norma yang baik dan buruk, mendorong manusia berperilaku baik atau akhlakul mahmudah. Dengan demikian, agama membina hidup ini secara harmonis. Fungsi agama untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kesejahteraan hidupnya di dunia dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Mengetahui jalan-jalan yang harus ditempuh dalam hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhannya sesama manusia dengan alamnya agar tidak mengalami kekacauan dan hambatan. Agama berfungsi sebagai korektor dan penyempurna terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para ahli kitab yang membunyikan dan mengganti firman Allah dalam Taurat dan Injil. Dan diturunkan Al-Quran agar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.